Ini adalah sistem yang berbahaya. Bahaya yang mungkin terjadi meliputi angin kencang yang merusak, curah hujan lebat, gelombang badai, laut yang bergelombang, tanah longsor, dan banjir bandang. Informasi disediakan oleh JTWC. Kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. Maila terletak 1272 km di timur Laut Cairns, Australia, dan telah bergerak ke arah timur tenggara dengan kecepatan 4 km per jam, 2 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 6,7 meter, 22 kaki. Maila telah mempertahankan gerakan yang hampir diam selama 12 jam terakhir dan tetap terjebak dalam lingkungan kemudi yang saling bertentangan seperti yang dijelaskan di atas. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda perubahan signifikan pada pola arah pergerakan badai dalam 48 hingga 60 jam ke depan. Dan Maila akan berputar perlahan di sekitar Laut Solomon selama jangka waktu tersebut. Perakiraan cuaca menunjukkan pergerakan lambat ke arah timur selama 36 jam ke depan. Kemudian berbelok ke utara dalam 2 hari. Namun, intinya adalah jalur pergerakannya akan sangat tidak menentu dan tidak pasti. Meskipun sistem tersebut diperkirakan akan tetap berada di area yang relatif kecil selama 2 hari ke depan. Dalam 3 hari, punggung bukit dekat Khatulistiwa di utara akan bergerak menjauh ke utara dan palung yang terkait dengan Vaianu di dekat Fiji akan bergerak menjauh ke arah tenggara, yang akan memungkinkan punggung bukit subtropis di atas Australia untuk terbentuk ke arah timur di selatan Maila. Setelah 4 hari, punggung subtropis di atas Australia bergerak cepat ke arah timur, memposisikan dirinya di selatan Maila. Evolusi pola pengarah ini akan memungkinkan Maila terlempar ke arah barat setelah 3 hari. Dan akhirnya melintasi dekat ujung tenggara Papua Nugini pada akhir periode perkiraan. Mengenai intensitas, geser lapisan dalam diperkirakan akan terus melemah dalam jangka pendek. Dan geser lapisan menengah juga diperkirakan akan mereda, memungkinkan pusaran untuk sepenuhnya sejajar. Setelah ini terjadi, sistem diperkirakan akan mengintensif dengan cepat, mencapai puncak 205 km per jam, 110 knot, dalam 36 jam. Kandungan panas laut di wilayah tersebut tinggi, 125 sampai 150 kJ per cm persegi. Sehingga air hangat cukup dalam untuk memungkinkan sekitar 36 jam pengangkatan sebelum air dingin mencapai permukaan. Dimulai pada hari kedua, sistem tersebut melemah dengan cepat karena kehilangan sumber energinya. Dalam 3 hari, Maila akan mencapai titik minimumnya dan saat mulai bergerak ke barat dan menjauh dari kolam air dingin yang naik ke permukaan, intensitasnya akan meningkat kembali. Namun, kedekatan dengan medan dan peningkatan geser yang marginal akan membatasi intensitasnya hingga akhir periode perkiraan. Perkiraan jalur pergerakan badai masih sangat berbeda pendapat, terutama pada jam-jam perkiraan jangka panjang. Selama 2 hari ke depan, sebagian besar anggota konsensus, serta GFS dan ECEPS, menunjukkan lintasan yang sedikit berbelok, tetapi umumnya ke arah timur. Model-model AI, ECAIFS, GDM, dan konsensus AI mulai menyimpang ke arah Khatulistiwa dan terpisah dari kelompoknya dalam 2 hari. Dalam 3 hari, sebagian besar pelacak konsensus mengarahkan sistem kembali ke arah barat atau barat daya, sementara model-model AI melanjutkan jalurnya ke arah Khatulistiwa. Pada akhir periode peramalan, model-model AI tersusun dalam bentuk kipas yang mengarah ke barat laut lebih jauh ke Laut Solomon.
Model-model konsensus lainnya, ECMWF, ECEPS, GFS, GEFS, NAVGEM, EGLL, dan GALWEM, menyebar pada lintasan ke arah barat daya, dengan jarak 389 km antara GFS dan GEFS di tepi utara, dan NAVGEM di tepi selatan. Perakiraan JTWC berada dekat dengan rata-rata konsensus selama 4 hari ke depan, kemudian jauh lebih lambat, dalam perpaduan antara ECMWF dan GEFS pada 5 hari, tingkat kepercayaan rendah. Terutama mengingat sebaran yang sangat luas di antara anggota kelompok. Panduan intensitas bervariasi. Hampir setiap alat bantu RI diaktifkan. Menggambarkan intensitas puncak antara 205 sampai 240 km per jam, 110 sampai 130 knot dalam 36 jam. Sementara itu, HWRF dan COAMPSTC menunjukkan sedikit indikasi intensifikasi tambahan. Dan HFS-A berada kira-kira di antara kedua ekstrim tersebut. Setelah puncaknya pada 36 jam, panduannya terbagi dengan SHIPS, GFS. Dan konsensus menunjukkan tren intensitas yang datar selama sisa perkiraan. Sementara model gabungan menunjukkan pelemahan tajam selama 3 hari berikutnya sebelum kembali mengalami sedikit intensifikasi. Perakiraan JTWC secara umum berada di dekat HFS-A. Tetapi tingkat kepercayaannya rendah karena tren tersebut sebagian besar akan didorong oleh jalur perakiraan yang tingkat kepercayaannya rendah. Peringatan nomor 4. Informasi disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, Joint Typhoon Warning Center, JTWC.